Dalam pembuatan sabun, pertama sekali kita membuat larutan NaOH dan distill water. Kita siapkan satu wadah untuk membuat larutan ini. Yang pertama dituang adalah distill water, baru kemudian menyusul NaOH. Dalam menuang NaOH ke dalam distill water, perlu kehati-hatian, tidak boleh menuang NaOH ke dalam air secara sekaligus, melainkan secara perlahan. Karena NaOH merupakan bahan keras dalam pembuatan sabun. Nah, NaOH juga perlu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau boleh membuat sabun, harus diventilasi yang terbuka. Karena dalam membuat sabun, kita berkutat dengan NaOH. NaOH itu bersifat panas dan juga korosif. Jadi jangan sampai terkena kulit secara langsung dan juga tidak baik untuk dihirup. Makanya kita diwajibkan menggunakan masker dan juga sarung tangan dalam membuat sabun. Nah, di sini setelah semua NaOH-nya masuk, langsung kita aduk. Di sini akan tercium aroma menyengat dari NaOH yang sudah dilarutkan di dalam distill water. Dan juga wadah itu juga akan terasa panas, seperti air panas. Nah, jadi penting untuk mengaduk secara perlahan dan berhati-hati. Di sini larutannya akan terlihat buram, tapi lama-kelamaan saat didiamkan larutan akan menjadi bening seperti air biasa. Setelah diaduk, larutannya kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan wadah yang lain lagi untuk mencampurkan 3 jenis minyak yang kita pakai dalam sabun batang kali ini. Nah, pertama sekali kita tuang olive oil. Jadi 3 jenis minyak ini sudah aku takar dan aku masukkan ke dalam botol supaya lebih bersih dan juga lebih rapih dalam proses pembuatan sabun. Nah, pertama sekali kita tuang olive oil maksud saya. Nah, setelah olive oil ini masuk, baru menyusul palm dan coconut oil. Jadi palm dan coconut oil ini sudah aku campur ke dalam satu botol dan takarannya juga sudah aku atur sebelumnya. Jadi ada 3 komponen penting dalam pembuatan sabun ya teman-teman, yaitu air, minyak, dan juga NaOH. Nah, dalam pembuatan sabun juga ada 3 jenis ya. Yang kita pakai saat ini adalah cold process soap making. Setelah larutan NaOH sudah mendingin, sudah suhu ruang kira-kira sejam, maka larutan NaOH sudah bisa kita campurkan ke dalam larutan minyak yang sudah kita masukkan ke dalam wadah. Menuang NaOH atau larutan NaOH ke dalam minyak harus pelan dan berhati-hati. Tekniknya adalah menuang secara perlahan. Tujuannya agar tidak ada cipratan dan juga gelembung-gelembung udara, karena gelembung ini membuat pembuatan sabun atau hasil akhir dari sabun yang kita buat akan berlubang dan juga tidak rata bentuk sabunnya. Setelah larutan NaOH-nya kita masukkan ke dalam larutan minyak, langsung kita blend menjadi satu. Di sini saya pakai stick blender
Bagi teman-teman bisa juga pakai whisk atau alat pengaduk yang lain. Nah, ketika memakai stick blender, kita berikan hentakan lalu diaduk. Cara mengaduk larutan atau adonan sabun ini juga pakai trik teman-teman. Jadi tidak bisa asal aduk. Karena kita tidak mau sabunnya cepat kaku tetapi larutannya tidak merata. Karena akan kesulitan juga bagi kita dalam memasukkan fragrance dan juga perwarna yang kita mau. Setelah semua tercampur rata, maka adonan sabun yang kita buat akan memasuki fase light trace, tidak kental dan juga tidak encer. Dari video ini terlihat ya teman-teman, kalau warna adonan sabun yang kita buat itu seperti putih susu. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu cara pembuatan sabun, biasanya juga para pembuat sabun menggunakan titanium dioxide yang berfungsi untuk membuat warna adonan sabun jadi berwarna putih. Tidak milky seperti ini ya. Jadi itu semua juga opsional, bagi teman-teman yang mau pakai titanium dioxide juga boleh. Nah, di fase light trace inilah selain fragrance oil, titanium dioxide juga bisa dimasukkan ke dalam adonan sabun yang sedang kita aduk. Tambahan informasi untuk teman-teman semua, peralatan yang kita pakai dalam proses pembuatan sabun jangan dipakai untuk peralatan makan atau memasak. Jadi, dikhususkan peralatan untuk membuat sabun. Nah, ini dia fragrance oil yang saya maksud tadi. Fragrance oil ini saya pakai sebanyak 10 ml dan varian wanginya cherry blossom. Saya pilih cherry blossom karena wanginya ringan, fresh, dan banyak yang suka. Langsung kita masukkan ke dalam adonan sabun sambil diaduk agar fragrance oilnya tercampur rata. Setelah semua fragrance oilnya saya masukkan ke dalam adonan sabun, kembali kita aduk rata, pakai stick blender juga boleh. Nah, kemudian sudah waktunya kita untuk memberi pewarna. Di sini saya pakai Mika, pewarna Mika yang sudah aman dan cosmetic grade. Opsional ya, kalau teman-teman juga maunya warna sabunnya natural juga tidak perlu pakai pewarna juga bisa. Tetapi biasanya pewarna juga untuk membuat sabun yang kita buat jadi lebih menarik dan kita juga bisa memvariasikan warnanya. Kita bisa bentuk marble, layer, ataupun juga bisa bentuk bold. Cetakan yang kita pakai untuk membuat sabun bisa berbentuk sesuai dengan yang kita punya. Di sini saya pakai cetakan silikon mold dan juga cetakan petak yang berwarna putih di sebelah sana. Nah, selain pink saya juga pakai warna biru ya. Jadi kelebihan sabun homemade selain 100% aman dan juga natural, kita juga bisa desain bentuk sesuai yang kita suka dan warna sesuai warna favorit kita.
Di sini juga kita bekerja agak lebih cekatan ya guys, karena di sini semakin lama adonannya akan semakin cepat kental atau kaku. Nah, jadi kita harus bergerak cepat supaya semua adonan itu tercampur rata dan juga masuk ke dalam cetakan. Nah, jangan lupa juga untuk meratakan adonannya agar dasar cetakannya terisi oleh sabun. Di sini juga kita harus membersihkan sisa-sisa sabun karena ketika semua sudah mengeras akan lebih sulit untuk membersihkan. Nah, selain warna, bentuk, bagian menyenangkan dari membuat sabun sendiri atau homemade soap bar, kita juga bisa mengkreasikan dekor sabun yang kita buat. Seperti di step ini, permukaan sabun bisa kita hias dengan bentuk twirl ataupun juga bisa didekor dengan dried flower, glitter, dan juga dekorasi lainnya yang bisa membuat sabun yang kita suka jadi lebih menarik. Tetapi hati-hati ya teman-teman, khusus untuk penggunaan dried flower tidak boleh terlalu banyak karena akan menjadi media jamur dan juga debu. Kemudian ditunggu sampai 4 minggu. Ini dia hasilnya, cantik kan? Jangan lupa follow Putih Beauty ya. Thank you.